Oke, lalu bagaimana suasana Ramadan di Kaledonia Baru yang masyarakatnya ternyata banyak yang fasih bahasa Jawa nih. Kami telah terhubung langsung bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Numea, ada Bapak Hendra Satya Pramana. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Hendra. Selamat, selamat pagi, selamat pagi. Oke, sehat Pak. Gimana puasanya lancar Pak? Mohon maaf ya suaranya tidak begitu jelas, tapi samar-samar saya akan mencoba menjawab sebaik yang bisa saya dengar pertanyaannya. Mohon maaf, bisa diulang lagi pertanyaannya. Oke, siap Pak. Gini Pak, saya tuh penasaran Pak, kalau misalnya di negara-negara lain ini kan banyak yang belum bisa beribadah secara langsung di masjid. Ini kalau misalnya di Kaledonia Baru sendiri, apakah pemerintahan di sana sudah mulai melonggarkan ketentuan tersebut atau belum? Protokol kesehatan ya. Jadi begini, alhamdulillah kalau di Kaledonia Baru itu salah satu area atau teritori yang apa namanya ya bebas dari COVID. Jadi kita sangat bersyukur dengan kondisi di sini. Jadi tidak ada pembatasan sama sekali. Protokol kesehatan juga tidak berlaku dengan demikian. Apakah itu misalnya penggunaan masker, apa namanya social distancing dan sebagainya, itu alhamdulillah tidak ada di sini. Jadi kita warga masyarakat di sini bisa beraktivitas secara normal, tidak ada pembatasan sama sekali. Demikian. Oke, nah ini kan banyak banget ternyata sejarahnya orang Jawa yang pindah ke sana. Nah, sampai sejauh ini total udah berapa banyak warga Indonesia keturunan Jawa yang menetap di Kaledonia Baru? Dan apakah mereka ini statusnya WNI atau sudah menjadi warga negara sana, Pak? Wah, saya mohon maaf saya tidak bisa mendengar apa suaranya dengan jelas. Mungkin kalau mungkin agak pelan-pelan begitu Oke, pertanyaannya, mohon maaf. untuk warga Jawa, keturunan Jawa yang ada di Kaledonia, Pak, saat ini mereka statusnya WNI atau sudah menjadi Oke, warga Kaledonia Baru? oke. Iya, jadi memang di sini ada sekitar 3.700 sekian keturunan Indonesia. Sebagian besar memang sudah menjadi warga negara Prancis. Jadi hanya sekitar 350 yang warga negara Indonesia. Eh, karena dari sekitar 3.700-an itu, sebagian besar mereka juga lahir dan besar di sini. Jadi memang dari sejak kecil mereka sudah berwarga negara Perancis. Yang berwarga negara Indonesia itu adalah sebagian yang datang ke Kaledonia Baru, begitu. Jadi memang tidak banyak, dari 3.700 itu hanya 350-an. Dan itu memang unik di sini, bisa saya share ceritanya. Jadi misalnya dalam satu keluarga itu bisa jadi bapaknya warga negara Indonesia, tapi ibunya dan anak-anak berwarga negara Perancis, atau sebaliknya, demikian. Memang buat sebagian besar masyarakat, menjadi warga negara Perancis menjadi satu pilihan karena dengan demikian mereka bisa menikmati berbagai fasilitas subsidi yang diberikan oleh pemerintah Perancis di sini, seperti sekolah, misalnya mereka di sekolah di sini, melanjutkan sekolah di Perancis di sana, mereka bisa memilih dengan lebih mudah begitu, dan tentu dengan biaya yang jauh lebih murah dibanding kalau mereka warga negara asing, misalnya warga negara Indonesia. Jadi pilihan-pilihan itu yang membuat mereka sekarang ini berwarga negara Perancis. Lebih banyak yang berwarga negara Perancis. Oke, kalau dari pihak KJRI sendiri rutin nggak membuat acara untuk mereka, untuk melestarikan kebudayaan-kebudayaan, khususnya kebudayaan Jawa di sana? Iya, meskipun mereka banyak yang sudah berwarga negara Perancis, tapi apa ya, darah Indonesianya masih cukup kental. Jadi mereka masih sangat aktif untuk melestarikan budaya-budaya, terutama budaya Jawa, karena mereka memang hampir semuanya berasal dari Jawa, paling nggak nenek moyangnya, kakek neneknya begitu. Jadi mereka masih sangat aktif melestarikan budaya Jawa tersebut, termasuk misalnya yang ditularkan ke masyarakat-masyarakat yang selain keturunan Jawa.
orang-orang warga negara Perancis, ada di sini ada etnis Wallis, ada yang lain-lain. Jadi misalnya di KJRI sendiri, setiap hari kita penuh di KJRI, kita punya aula, itu setiap hari ada jadwal, misalnya ada berlatih pencak silat merpati putih, ada gamelan, ada tari Jawa, ada tari Sumatera Barat, ada angklung, dan sebagainya. Termasuk di warga masyarakat di sini, warga masyarakat Indonesia di sini pun mereka punya gedung sendiri, milik sendiri, dan itu juga setiap hari, bahkan Sabtu Minggu penuh mereka di sana jadwalnya. Ada kursus bahasa Jawa, kursus masakan Indonesia, masakan Nusantara, berbagai tari, ada tari Jawa, ada tari Sumatera Barat dan sebagainya, angklung ya. Jadi penuh. Jadi masyarakat di sini sangat aktif untuk mempromosikan budaya Indonesia. Oke, seperti ada Indonesia Center ya mungkin di sana di Kaledonia Baru. Nah, ini kita ngomongin soal puasa, Pak Hendra. Untuk puasa sendiri, apa sih kegiatan yang biasanya dilakukan oleh warga negara Indonesia di Kaledonia Baru ataupun mungkin yang difasilitasi oleh KJRI? Kalau kegiatan puasa saya rasa sama aja ya, seperti yang dilakukan di Indonesia. Memang suasananya beda ya. Suasananya beda karena kalau kita keluar rumah tentu sebagian besar masyarakat di sini tidak menjalankan ibadah puasa, tapi di kalangan masyarakat kita sebut diaspora Indonesia begitu aja ya, itu sama aja. Jadi mereka menjalankan puasa setiap hari, juga ada tarawih misalnya. Di sini ada tarawih yang dilaksanakan di masjid, hanya ada satu masjid di kota Numea, tapi ada juga kita melaksanakan sholat tarawih di Wisma Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Numea, yaitu di mana saya bertempat tinggal. Di situ kita mengadakan juga sholat tarawih setiap hari. Oke, berarti. Kemudian setiap hari Rabu, setiap hari Rabu kita juga ada ibu-ibu itu berjualan masakan untuk takjil maupun untuk berbuka puasa setiap hari. Tempatnya di KJRI, ibu-ibu itu berjualan. Cukup ramai dan cukup itu satu kesan Ramadannya itu dapat lah gitu kalau kumpul-kumpul begitu. Oke, kebayang ya serunya ya Sarah. Tadi dikatakan Pak Hendra juga sebetulnya di sana tidak ada pembatasan, aktivitas masih berjalan seperti normal dan juga banyak masyarakat Indonesia jadi nggak terlalu homesick lah sama kampung halaman. Lagi juga KJRI juga memfasilitasi semua kegiatan, ada halal bihalal, tadi juga ada taraweh, jadi betul, enak sekali. Terima kasih loh nih Pak Hendra atas informasinya dan juga waktunya untuk bergabung, bercerita bersama kami di CNN Indonesia Connected Ramadan. Terima kasih Pak. Sehat-sehat selalu, lancar puasanya. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Salam sehat semuanya.